Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan belajar tentang gas nyata. Kalau kemarin-kemarin kita sudah belajar tentang gas sederhana, gas ideal, kali ini kita akan belajar tentang gas nyata supaya kita benar-benar di dunia nyata. Jadi kalau kemarin pada gas ideal tidak ada interaksi antar gas. Padahal di alam semesta ini ya gasnya isinya beraneka rupa. Misalnya di udara saja itu ada berbagai macam gas yang ada di udara kita. Nah, pada kenyataannya gas-gas itu saling berinteraksi. Kita akan belajar lebih jauh berikut ini. Nah, kita lanjutkan tentang belajar kita, yaitu tentang gas nyata. Nah, pada tahun 1800-an, ada ilmuwan bernama Van der Waals. Dia sangat teliti, kemudian dia merasa mengamati bahwa ada yang perlu dikoreksi dalam memahami gas ideal. Karena pada kenyataannya antar gas itu terdapat interaksi, ya. Kemudian kita coba apa saja yang mempengaruhi interaksi itu atau mempengaruhi gas pada kenyataannya. Berikut ini salah satunya adalah tekanan kohesi, yaitu adalah tekanan yang ditimbulkan oleh molekul gas pada dinding ruangan di mana gas tersebut ditempatkan, disebut dengan tekanan termal. Besarnya tekanan termal ini seharusnya ditambah gaya kohesi, yaitu gaya yang menarik molekul-molekul yang sedang menumbuk dinding. Dalam merumuskan gas ideal, volume fisik maupun tarik-menarik antar molekul gas itu diabaikan. Penyimpangan yang terjadi pada gas nyata seperti terlihat pada gambar. Nah, pada gambar ini kemudian ada tarik-menarik antar molekul pada volume molekulnya tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, volume dan tekanan gas ini perlu dikoreksi. Besarnya gaya kohesi ditentukan sebagai berikut. Pada saat suatu molekul akan menumbuk dinding, molekul tersebut mengalami sebelum molekul tersebut akan menumbuk dinding, molekul tersebut mengalami gaya tarik oleh molekul yang ada di belakangnya. Jadi sebelum menumbuk pada dinding, antar molekul yang sejenis, tadi kan kohesi sejenis ya, tarik menarik antara molekul yang jenisnya sama. Nah, ini sebelum dia menumbuk dinding, dia juga ditarik, ada gaya tarik menarik dengan molekul yang lainnya. Nah, gaya tarik ini berbanding lurus dengan jumlah molekul-molekul itu, dengan kerapatannya atau juga dengan kerapatannya. Maksudnya begini, seandainya di sana ada 5, dalam satu kelas ada 5 mahasiswa, kemudian kelas yang lain 25 mahasiswa. Maka interaksi antar mahasiswa tersebut tentu akan lebih banyak pada yang jumlah 25 ketimbang yang jumlah 5 orang, gitu ya. Dan bisa dipahami. Dengan begini maka tekanan kohesi atau yang diakibatkan oleh tarik-menarik antara tadi partikel-partikel gas yang sejenis tentu akan lebih besar pada kondisi yang berisi 25 mahasiswa ketimbang pada saat 5 mahasiswa. Berikutnya bagaimana pengaruh volume, ya, pengaruh volume terhadap tekanan kohesi. Kita bandingkan misalnya tadi sama-sama 25 mahasiswa, sebelumnya menempati ruangan 10 kali 10 meter. Kemudian setelah itu mereka diminta berpindah ke ruangan yang berukuran 5 kali 5 meter. Nah, ini menunjukkan bahwa ada perubahan pada volumenya. Tadi yang volumenya besar, ya, tekanannya pada P1, kemudian diubah volumenya menjadi lebih kecil, menjadi yang 5 kali 5 ruangannya menjadi lebih kecil,
maka tekanannya bagaimana? Ya, interaksinya tadi itu sudah akan lebih besar pada saat yang 25 kalau perubahannya pada jumlah molekul gas. Tetapi ini kalau misalnya kita umpamakan, kita analogikan misalnya pada ruangan yang kemudian diperkecil, tentu tekanannya menjadi ukurannya ruangan menjadi lebih kecil kan gitu ya. Nah, ini kemudian akan merasa lebih sempit sehingga tekanannya menjadi lebih besar. Ya, merasa lebih tertekan begitu ya, lebih tidak merasa lebih longgar ketika ruangannya diperkecil, atau bahasa lainnya tekanan dan volume berbanding terbalik. Kemudian kita lanjutkan, jumlah tumbukan molekul pada dinding pada suatu saat itu akan berbanding lurus dengan kerapatannya gas. Ya. Jumlah tumbukan molekul pada dinding pada saat tertentu itu akan berbanding lurus dengan kerapatannya gas, paham ya? Jadi kalau yang sedikit ya tadi 5 orang misalnya tidak terlalu berbenturan ke dinding. Nah, ini kan gas ya, kalau orang nggak mungkin berbentur ke dinding kan gitu. Tetapi kalau kemudian isinya 25 atau jumlah molekulnya dinaikkan, maka jumlah benturan atau jumlah tumbukan molekul pada dinding juga akan meningkat ketika jumlah molnya atau kerapatannya juga dinaikkan. Sekarang kita mencoba menggabungkan tadi kondisi A dan kondisi B. P kohesi itu sama dengan N per V tadi ya, atau P kohesi sama dengan N kuadrat per V kuadrat. Karena ada gaya tarik-menarik antar molekul, maka tekanan gas yang sebenarnya akan lebih rendah daripada tekanan gas ideal. Benar enggak? Jadi tadi dengan mereka sendiri, ya, antar mereka sendiri, tadi itu, ya, antar mereka sendiri itu ada interaksi, sehingga, ya kan, sehingga tekanannya pada dinding. Karena mereka saling bertumbukan sendiri, mereka ada interaksi sendiri, sehingga tumbukan pada dinding, itu yang kemudian nanti kita hitung sebagai tekanan total ke dalam ruangan, menumbuk pada dinding. Jadi kalau kenapa sih pada balon itu ada ketika ditiup, kemudian kita merasa ada yang keras pada bagian luarnya. Nah, padahal kan udara ya. Tetapi kemudian ada yang bagian keras karena dia menggembung, kemudian kita sentuh balon itu, maka kita merasakan ada bagian yang keras. Nah, ini memahaminya adalah karena gas-gas yang ada di dalam balon itu menumbuk pada dinding. Nah, kalau pada gas ideal, pada tekanan gas ideal tadinya kita memahaminya, dianggapnya bahwa antar gas tadi itu tidak ada interaksi. Tetapi setelah kita kemudian memahami tentang gas nyata, bahwa ada tekanan kohesi, ya, tekanan yang ditimbulkan oleh interaksi antar mereka sendiri, justru akan mengurangi, ya, akan mengurangi tekanan pada gas ideal. Gitu ya. Misalnya pada saat kondisi misalnya pada saat kondisi UNBT gitu ya, antar peserta tidak saling kenal sehingga mereka tidak ada interaksi, ya, tidak ada interaksi. Kemudian sehingga kalau misalnya diberikan pengarahan misalnya begitu, semuanya langsung bisa fokus ke depan. Nah, tetapi lain halnya, misalnya itu adalah pertemuan, isinya mengundang teman-teman yang sudah lama tidak ketemu karena pandemi misalnya. Sehingga pertemuan itu akan merasa sebagai pertemuan reuni. Nah, kira-kira nanti mereka ketika masuk ke kelas langsung konsentrasi dengan misalnya pengawas, ataukah Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen yang ada di depan, ataukah antar mereka saling interaksi? Pastinya akan saling
interaksi, kan gitu ya. Pasti akan ada saling interaksi. Nah, ketika ada saling interaksi itu kemudian pastinya akan mengurangi konsentrasi dibandingkan pada saat antar peserta itu tidak saling interaksi. Mudah-mudahan paham ya, itu kenyataan yang nyatanya seperti itu. Sehingga tekanan itu sama dengan tekanan kondisi nyata itu sama dengan tekanan ideal dikurangi A, ya, adalah suatu konstanta, kemudian N adalah jumlah molekul, per V adalah jumlah volume kuadratkan. Ya. Ini adalah tekanan pada ideal, sementara bagian ini adalah tekanan pada kondisi kohesi. Koreksi terhadap tekanan ini oleh Van der Waals disebut sebagai ini, ya, persamaan ini. Kemudian kita namai persamaan 1.35. Kita lanjutkan ke berikutnya. Kemudian kita ke volume fisik molekul gas. Jika volume setiap molekul kita sebut sebagai B, maka untuk N molekul gas, sejumlah molekul gas, volume fisik gas adalah N kali B. Volume wadah, yaitu P, harus terdiri atas volume wadah, harus terdiri atas volume gas dan volume bebas untuk gerak molekulnya. Sehingga P sama dengan NB, ya, NB tadi adalah volume fisik gas, plus nRT per P. Ya, nRT per P ini dari mana? Ini adalah PV, ya. PV sama dengan nRT. Ini adalah kondisi ideal, sementara koreksinya adalah pada NB ini untuk gas nyata. Dengan B adalah suatu tetapan sebagai koreksi terhadap volume yang nilainya tergantung pada jenis gas. Jadi volume gas A, ya, volume gas N2 misalnya. 1 mol volume gas N2. Ya, begitu. Kemudian penyusunan ulang persamaan 1.36. Nah, 1.36 ini disusun ulang, ditata ulang, itu akan menjadi P sama dengan nRT per V minus NB. Jadi V-nya volume dikurangi volume fisik dari gas. Van der Waals memasukkan faktor koreksi dari yang tekanan dan yang volume ke dalam persamaan gas ideal. Jika keduanya, ya tadi ada koreksi untuk tekanannya karena ternyata mereka ada interaksi antar partikelnya, antar partikel dari atau molekul-molekul gasnya. Sementara pada gas ideal kan dianggap tidak ada interaksi. Maka pada nyata ini gas nyata dianggap ada koreksi terhadap tekanannya. Tekanan ada koreksi, yaitu tekanan karena tekanan kohesi tadi, ada interaksi antar partikelnya, sementara pada volumenya, volume fisik molekul gas, itu ternyata juga ada koreksi. Maka jika dua hal itu, dua koreksi itu dimasukkan ke dalam persamaan tekanan, maka akan didapatkan, ini berdasarkan persamaan gas ideal dulu tentunya, didapatkan P sama dengan nRT per V minus NB, ini dari mana? Ya, ya. Kemudian dikurangi N kuadrat per V kuadrat. Ini adalah penggabungan koreksi terhadap volume dan koreksi terhadap tekanan. Dengan persamaan penyusunan ulang lagi, maka akan didapatkan persamaan yang ini. Persamaan 1.38 ini disebut atau dikenal sebagai persamaan keadaan gas Van der Waals. Dalam menggunakan persamaan gas ini harus diingat adalah satuannya, ya, bahwa AN kuadrat per V kuadrat harus menyatakan tekanan, maka satuan konstantanya adalah atmosfer, liter kuadrat, dan mol pangkat minus 2.
Sementara faktor B adalah volume, jadi harus sesuai dengan satuan volume, maka liter per mol. Ini adalah tetapan-tetapan van der Waals untuk beberapa gas. Ya. Ini tetapan van der Waals hanya berapa tadi koreksi? B-nya berapa? Itu untuk masing-masing gas. Kita ke contoh soal. Hitunglah tekanan suatu sistem gas yang terdiri dari 1 mol gas CO2 dalam volume 0,5 liter pada suhu 50 derajat Celcius. A. Dengan menggunakan persamaan gas ideal kita selesaikan seperti apa? Kemudian dengan persamaan van der Waals. Jadi van der Waals itu adalah mengkoreksi persamaan gas ideal. Kita ke persamaan gas ideal dulu yang sederhana. Bahwa PV sama dengan nRT dengan memasukkan semua persamaannya, kita akan dapatkan, ya, karena diketahui semua ini. Tadi di soal sudah diketahui semua, maka tinggal dimasukkan, maka kita akan mendapatkan tekanan yang sebesar 53 atmosfer. Kemudian berikutnya, kita masukkan ke persamaan gas nyata. Nah, ini persamaannya agak panjang ya. Nah, kita masukkan, ternyata kemudian kita dapatkan perubahan bahwa tekanan gas ideal ternyata lebih besar ketimbang tekanan gas nyata. Gas nyata lebih kecil ya tekanannya, karena tadi ada tekanan konveksi atau tekanan yang diakibatkan oleh interaksi antar gas. Nah, sampai di sini dulu untuk materi ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak yang sudah membantu.